kami akan mempresentasikan tentang pengaruh marketing dalam peningkatan penjualan. Nah, berikut adalah anggota-anggota kami, yaitu terdapat Stefanus Martin Handono, yaitu saya sendiri, Muhammad Rizky Akbar Ramadan, terus Iqbal Maulana Rahman, Christopher Derian, dan Evelyn Patricia. Nah, apa kalian penasaran terkait bagaimana cara meningkatkan penjualan dengan cara pemasaran? Ya, meningkat penjualan itu dibuat bertujuan untuk memberitahu dampak marketingnya terhadap volume penjualan. Jadi, antara pemasaran dan penjualan itu berkesinambungan. Kita pasti sulit untuk membuat barang atau jasa yang kita produksi untuk kita ketahui oleh umumnya. Maka dari itu, sebagai produsen, kita harus bisa mengatur strategi pemasaran yang efektif dan efisien agar tidak membuang biaya-biaya budget marketing. Nah, kegiatan perusahaan akan berlangsung dalam kurun waktu yang lama. Maka dari itu, strategi itu perlu adanya strategi jangka pendek dan jangka panjang. Nah, sebelum saya lanjutkan, terdapat ada dua bisnis. Bisnis B2B atau business to business dan B2C, business to customer. Strategi ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Para perusahaan diharapkan bisa mempertimbangkan setiap strategi yang diambil, mau itu B2B atau B2C. Contohnya B2B itu kita melakukan pemasaran kepada perusahaan, menawarkan produk kita kepada perusahaan yang lain atau jasa. Kalau B2C itu business to consumer, itu menawarkan langsung kepada konsumen. Seiringnya berjalan waktu, pemasaran menggunakan media cetak mulai ditinggalkan secara perlahan-lahan. Sekarang sudah beralih mengarah pemasaran secara online, bisa melalui sosial media, melalui Instagram, TikTok, atau bahkan Twitter. Banyak-banyak perusahaan sekarang di tahun 2002 melakukan revolusi pemasaran yang akan lebih efisien dan efektif. Tentunya pemasaran secara online bahkan dapat menjangkau konsumen yang secara spesifik. Contohnya jika kalian itu pengusaha ingin menyampai penjualan yang ibu rumah tangga, ya dapat diarahkan secara ibu rumah tangga, tidak perlu. Kalau online itu kurang efisiennya karena menjangkau orang secara tidak teratur atau random gitu. Di sini saya akan menjelaskan pengaruh strategi pemasaran terhadap peningkatan penjualan perusahaan. Nah, pemasaran itu menjadi penghubung antara kegiatan produksi dan konsumsi. Nah, karena tanpa adanya pemasaran, para konsumen tidak dapat mengetahui suatu produk dan juga sebaliknya. Jadi, kegiatan pemasaran ini merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam proses penjualan barang. Nah, penggunaan strategi marketing pada perusahaan ini sangat penting agar perusahaan dapat berkembang dan berjalan dengan baik sejalan dengan teknologi saat ini. Nah, maksudnya adalah perusahaan harus pintar-pintar mencari strategi. Misal pada saat ini lebih sering lebih efektif menggunakan pemasaran online. Nah, maka dari itu perusahaan harus bisa melihat peluang dengan menggunakan pemasaran online. Pemasaran offline lebih dikenal sebagai pemasaran konvensional. Biasanya mengandalkan media massa untuk menarik pelanggan, yaitu dengan membuat spanduk di sekitar toko atau dengan membagikan brosur. Ada juga yang menggunakan banner, flyer, baliho, poster, koran, majalah, maupun televisi. Adapun tingkat kelebihan dari pemasaran offline adalah: yang pertama, tingkat kepercayaan tinggi. Pemasaran secara offline bisa meraih kepercayaan konsumen secara maksimal, karena calon pembeli bisa melihat langsung kondisi barang yang ditawarkan, bisa memegang langsung dan mengetahui secara langsung apakah barang tersebut layak untuk dibeli atau tidak. Yang kedua, pelayanan lebih mudah. Pemasaran yang dilakukan secara offline ini lebih nyaman bagi pembeli karena pelayanan bisa dirasakan secara langsung dan bila ada yang kurang memuaskan dari produk, bisa langsung ditanyakan pada penjual. Yang ketiga, sistem pembayaran yang aman. Jika melakukan pemasaran secara offline, maka pembeli dapat melakukan pembelian juga secara langsung. Sistem pembayarannya lebih aman dan sederhana, yaitu menggunakan uang tunai. Ini meminimalisir penipuan. Yang keempat, bebas biaya pengiriman. Promosi offline artinya pembeli tidak perlu menambah biaya tambahan atau ongkos kirim, segala transaksi bisa langsung selesai di satu tempat. Ada juga kekurangan dari pemasaran offline, yaitu yang pertama, jangkauan terbatas. Pemasaran secara offline pasarnya lebih sempit karena terpaku pada tempat untuk melakukan kegiatan tersebut. Yang kedua, perlu adanya tempat khusus. Jika melakukan pemasaran offline, maka harus siap dengan lokasi yang strategis. Ini tentu akan memakan biaya sendiri. Misalnya, tidak punya bangunan atau tanah sendiri untuk dimanfaatkan, maka harus menyewa tempat yang sesuai untuk menjalankan suatu bisnis.
Yang ketiga, membutuhkan tenaga yang banyak. Untuk melaksanakan pemasaran offline, tentu membutuhkan tenaga kerja yang cukup. Setiap orang akan memiliki tugasnya masing-masing untuk bisa mensukseskan kegiatan promosi itu sendiri. Dan yang keempat, biaya yang cukup besar. Pemasaran secara offline ini cukup memakan biaya yang banyak karena promosi membutuhkan wujud fisik yang dipamerkan dan ditawarkan, bahkan untuk dibagikan kepada masyarakat sekitar. Pemasaran online adalah teknik marketing yang dijalankan dengan memanfaatkan jaringan internet, misalnya melalui website, media sosial, iklan, blog, dan sebagainya. Manfaatnya pun banyak dirasakan oleh para pebisnis, sebab di era sekarang ini pengguna medsos, situs web, maupun aplikasi berbasis internet selalu meningkat. Pasar yang digunakan dalam pemasaran online disebut e-market, dapat berupa media sosial, marketplace, dan sebagainya. Meskipun tidak mudah dioperasikan, namun dibutuhkan berbagai strategi khusus agar lebih efisien. Kelebihan pemasaran online yang pertama yaitu jangkauan yang luas. Pemasaran secara online bisa menjangkau pasar yang sangat luas. Hal ini membuat peluang mendatangkan pelanggan yang potensial jauh lebih besar. Jangkauan pasar secara online memang tidak terbatas karena hampir semua orang di belahan dunia mana saja menggunakan internet di kehidupan sehari-harinya. Yang kedua yaitu hemat biaya. Kelebihan lainnya yaitu hemat biaya. Jika promosi offline banyak memakan biaya, secara online justru kebalikannya. Biaya untuk promosi online hanya pada penggunaan internet saja. Yang ketiga yaitu hemat tenaga dan waktu. Pemasaran online juga sangat hemat waktu dan tenaga. Tidak perlu membagikan brosur, tidak perlu berkeliling, calon pembeli datang sendiri nantinya. Berkembangnya era digital saat ini membuat banyak orang lebih suka melakukan pembelian secara online dan mencari produk baru juga secara online. Tapi, pemasaran online juga memiliki kekurangan. Yang pertama, yaitu tergantung pada kecanggihan teknologi. Kegiatan pemasaran secara online sangat bergantung pada kecanggihan teknologi yang ada. Resiko untuk terjadinya kesalahan teknis di sini cukup besar. Misalnya jika ada gangguan server, marketplace tidak bisa dibuka. Kedua, itu ada konsumen yang belum paham perkembangan internet dan teknologi. Tidak semua orang paham dengan penggunaan internet dan teknologi. Bahkan ada juga suatu daerah di Indonesia yang masih belum bisa dijangkau oleh jaringan internet. Contoh yang kita ambil yaitu brand lokal bernama Erigo, di mana Erigo sendiri menjual produk karena dengan kategori pakaian. Yang mana brand lokal ini sangat dikenal oleh masyarakat karena peminatnya yang sangat banyak dikarenakan desain yang menarik dan harganya yang cukup terjangkau. Erigo sendiri dalam meningkatkan penjualannya memiliki berbagai cara. Yang pertama yaitu memanfaatkan media sosial. Erigo sendiri memanfaatkan media sosial Instagram dan TikTok untuk menunjang target market yang mereka tuju. Yang mana dengan mereka memperkenalkan produk mereka melalui media sosial tersebut, mereka dapat berinteraksi dengan para pengikutnya yang dapat menjadi pelanggan yang loyal. Yang kedua yaitu bekerja sama dengan influencer. Erigo sendiri dalam melakukan promosi tidak pernah sembarangan untuk memilih siapa yang akan mereka ajak untuk kerjasama. Tidak hanya memilih influencer dari kalangan model saja, tetapi influencer yang mereka ajak untuk kerjasama merupakan orang yang dapat menarik pelanggan untuk membeli produknya. Salah satunya yaitu Arif Muhammad. Siapa sih yang nggak kenal Arif Muhammad? Di mana Arif Muhammad ini sangat mudah untuk menarik para pelanggan karena cara mereka mempromosikan unik dan menarik. Yang ketiga yaitu pembuatan website Erigo. Website resmi Erigo ini menerapkan UI atau UX yang menarik dan membuat pengunjung nyaman untuk mengakses websitenya. Selain itu, tampilan dan informasi yang ditampilkan juga terbilang sangat lengkap. Dari soal foto produk, detail pakaian, dan website tertata serta mudah diakses. Karena Erigo selalu mengutamakan kualitas yang terbaik. Yang keempat, postingan yang menarik. Jika kita ambil dari salah satu media sosial Erigo dalam melakukan promosi, dan untuk memperkenalkan produknya yaitu Instagram Erigo dibuat dengan menarik dan berwarna, serta cara mereka memperkenalkan produknya dengan produk yang terkonsep dan rapi. Akhir dari pengunjung presentasi kali ini, seperti yang kita tahu, ternyata banyak sekali manfaat terkait pengaruh marketing dalam meningkatkan penjualan. Maka dari itu, semoga presentasi kali ini dapat bermanfaat untuk kalian dan terima kasih.